بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah karena kemudahan-kemudahan yang senantiasa Allah berikan kepada kita, yang kita berharap mudah-mudahan Allah terus mudahkan kita untuk bersyukur kepadanya, mengabdi kepadanya sampai kita berjumpa dengannya Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan tersampaikan kepada Rasul kita, kekasih kita, suri tauladan kita. Dialah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk di antara umat Rasul yang akan mendapatkan syafaat Rasul nanti di yaumil akhir. Ikhwani wal akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita masih berada di dalam pembahasan bab at-taubah. Pembahasan sebuah bab membahas tentang perkara ibadah taubat dari kitab Riyadhus Shalihin. Pada pertemuan yang lalu sudah kita ambil syarat seseorang itu dikatakan bertaubat. Yang dimaksud adalah taubatun nasuha. Syaratnya yang pertama adalah kalau dari pensyarah kitab yang kita baca yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Kalau dari yang pensyarah, yang pertama adalah ikhlas.
Jadi ketika kita bertaubat kepada Allah, taubatnya kita itu dengan ikhlas, benar-benar karena Allah. Taubat yang benar-benar karena Allah. Karena taubat yang dengan karena Allah inilah yang banyak membawa kebahagiaan, keberuntungan, pengampunan dan segalanya. Berbeda dengan taubat yang bukan karena Allah. Dan taubat karena Allah itulah taubat ikhlas. Kemudian asy-syartu tsani an-nadam. An-nadam yaitu penyesalan, dan taubat adalah at-taubatu hiya an-nadamah. Taubat itu adalah penyesalan. Karena kalau tidak ada penyesalan, tidak akan muncul yang namanya taubat. Karena adanya penyesalan di dalam dirinya, adanya penyesalan di dalam hatinya, barulah muncul keinginan untuk bertaubat. Dan terkadang penyesalan itu disebabkan adanya bahaya dari dosa yang dia lakukan menimpanya. Ada orang berpandangan teguran itu terjadi kalau menimpa fisiknya. Barulah dia tahu dia dalam keadaan salah. Dia dalam keadaan berdosa karena adanya teguran yang bersifat menimpa fisiknya. Baru dia sadar. Sakit. Pernah seorang istri mengadu suaminya bergonta-ganti pasangan di luar sana sehingga kena penyakit, berzina, lalu kena penyakit. Barulah suaminya minta maaf kepada istrinya dan dia bertaubat. Kapan dia bertaubat? Ketika menimpa fisiknya. Ada enggak sejenis seperti ini? Ada. Sadar dirinya kalau menimpa fisiknya, hartanya, baru dia sadar, baru dia bertaubat. Namun ada orang-orang yang subhanallah, dia merasa di dalam keadaan masih dalam berdosa, salah, sehingga timbul keinginan untuk bertaubat, timbul di dalam dirinya, di dalam hatinya, ingin bertaubat nasuha, ketika dia merasakan yang bersifat batin, bukan bersifat fisik. Kenapa ya? Dia merenung. Kenapa ya? Tidak lagi saya rasakan nikmat ibadah. Karena memang dosa itu menghilangkan nikmat di dalam ibadah. Menghalangi
seseorang merasakan nikmat di dalam ibadah. Kenapa ya? Maka dia bertaubat. Atau dia merasakan terlalu disibukkan sehingga solat-solat sunnatnya, qabliyah, ba'diyahnya terhalangi. Lalu dia merasa lalai. Ya Allah, selama seminggu ini ya Allah, solat-solat sunnah saya kok bolong-bolong ya, kok hampir tak dapat. Ya Allah, astaghfirullah. Lalu dia pun bertaubat. Terhalangi. Bahkan dia merasa ada dosa pada dirinya dan dia sadar ketika Allah tidak bangunkan dia salat tahajud. Baru dia sadar, astaghfirullah ya Allah, kenapa dalam seminggu ini tak pernah salat tahajud? Kayaknya aku ini berdosa ini. Lalu dia sadar, bertaubat, astaghfirullah, dan na'am. Orang yang bangkit di tengah malam itu salat tahajud pilihan jemaah. Kalau belum orang bertaubat, kalau belum seseorang itu bertaubat sebelum di malam hari, sebelum dia tidur, maka jangan harap dibangunkan oleh Allah salat tahajud. Seorang ulama diharamkan oleh Allah salat tahajud seminggu. Berapa? Seminggu. Karena satu dosa dia. Satu dosa yang dia lakukan, itu pun dosanya, dosa yang terbesit di dalam hatinya saja. Bukan dosa pandangan, bukan dosa telinga, bukan dosa lisan, tapi dosa terbesit di dalam hatinya. Itu dihukumi dosa. Itulah penyebab dia diharamkan salat tahajud selama seminggu. Dia pernah lihat ada orang menangis. Dia katakan dalam hatinya, pura-pura menangisnya bapak ini. Itu dosa. Jadi kalau ada sesuatu terbesit di dalam hati kita sekalipun, yang itu adalah bentuk dari mengejek, itu dosa. Segitu saja. Dia katakan, satu minggu, satu pekan Allah haramkan aku bangun untuk salat tahajud. Makanya ada seseorang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, dia mengeluh kepada Ali bin Abi Thalib, ya Khalifah, wahai Ali bin Abi Thalib, kenapa ya aku susah untuk bangun malam. Berusaha, niat sudah ada, tapi tak juga bangun. Bangunnya ketika azan subuh saja. Apa jawaban Ali bin Abi Thalib? Anta rajulun qad qayyadtar dhunubuk. Engkau orang yang telah diikat oleh dosamu. Ini jawaban Ali bin Abi Thalib. Maka dia pun sadar. Kata Imam Hasan Al-Basri, bentuk menyadarkan seseorang sehingga dia bertaubat dengan fisik daripada dengan batin, mana yang lebih banyak sadar, fisik atau batin? Fisik.
fisik. Kalau sudah diserang fisiknya atau hartanya, baru dia sadar, baru dia bertaubat. Kalau bersifat batin, solat sunatnya dia banyak yang lalai, zikirnya banyak lalai, solat tahajudnya banyak lalai, baca Qur'annya banyak lalai, ngingat Allahnya juga banyak lalai, dia tidak sadar. Dia tidak sadar. Tidak ada kesadaran pada dirinya sehingga dia untuk bertaubat pun tidak. Karena enggak sadar. Padahal hakikatnya dia sudah solat sunatnya sudah berantakan. Baca Qur'annya enggak pernah. Selama seminggu, sebulan. Solat tahajudnya demikian juga. Untuk ada kemauan dalam kebaikan juga enggak mau. Menikmati ibadah juga dia tidak merasakan. Namun dia tidak sadar. Menganggap dia biasa-biasa saja, menganggap dia dalam keadaan aman, menganggap dia tidak berdosa. Kata Imam Hasan Al-Basri, ketika yang diserang itu batin, itu lebih bahaya daripada fisik. Ditegur oleh Allah dengan batin, itu lebih bahaya daripada fisik. Makanya ahibati fillah, itulah membuat kita senantiasa bertaubat setiap menit. Apalagi kita ini makhluk yang banyak dosa. Bahkan Allah sendiri mengatakan di dalam hadis kursi, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan dosa, melakukan kesalahan siang dan malam. Ya Allah, ini Allah katakan dalam hadis kursi, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, kalian itu melakukan dosa siang dan malam. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, dan aku mengampunkan dosa semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah kepadaku ampunan, pasti akan kuampuni. Makanya ahibati fillah, kalau belum kita rasakan nikmat hidup ini di dalam ibadah, itu dosa jemaah, dosa. Malasnya kita di dalam baca Quran, lalainya kita di dalam baca Quran, itu penyebab masih ada dosa. Beratnya lisan kita menyebut nama Allah, itu karena dosa. Sulitnya kita bangun di tengah malam, itu karena dosa. Padahal orang-orang yang mulia itu ketika sahur mereka istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Ketika di waktu sahur mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Terlebih di waktu-waktu yang seperti itu, di akhir pertengahan malam, di akhir sepertiga malam, Allah turun di langit dunia lalu mengatakan, man yastaghfiruni aghfir lahu. Siapa yang memohon ampun kepada aku, akan ku ampuni.
Di situ Allah i'lankan, di situ Allah umumkan, di waktu ini, di jam ini, di detik ini, siapapun yang mohon ampun kepadaku akan ku ampuni. Di mana kita di waktu itu? Apa yang kita lakukan di waktu Allah mengumumkan? Kalau di waktu itu kita tidur, apakah kita tidak ada keinginan untuk diampuni dosa kita? Kalau ada keinginan untuk diampuni dosa, harus usaha. Makanya banyak sekali amalan-amalan yang menghapuskan dosa. Haji, umrah, taubat, sedekah, banyak. Puasa, berbakti kepada orang tua. Ini adalah amalan-amalan yang menghapuskan dosa. Beristighfar. Baik. Kita lihat di dalam hadis, kita langsung masuk kepada hadisnya. Hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis yang pertama dari bab kita ya bahas dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah. Qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Abu Hurairah, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah? Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawm akthar min 70 marrah. Wallahi jemaah, ini Nabi jemaah. Rasul mengatakan, demi Allah, kalau Rasulullah bersabda tanpa bersumpah atas nama Allah, kita percaya atau tidak jemaah? Kita percaya. Sekalipun Nabi tanpa mengucapkan sumpah, ucapan Nabi kalau itu sahih, kita percaya. Ditambah di dalam hadis ini Nabi bersumpah wallahi. Tujuan sumpah itu adalah memperkuat akan kebenaran itu. Untuk meyakinkan, semakin yakin kita kalau dia bersumpah. Terlebih yang bersumpah ini Nabi. Apa kata Rasulullah SAW? Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawmi akthar min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar dan aku bertaubat dalam satu hari lebih dari 70 kali. Istighfarnya Nabi itu dalam sehari lebih 70 kali. Itu siapa jemaah? Itu Rasul
yang janji Allah seluruh dosa-dosa dan kesalahannya yang telah lalu dan yang akan datang semuanya dihapuskan. Sudah ada janji Allah. Namun masih istighfar, bertaubat, dia ucapkan istighfar dia ucapkan ampunan dia kepada Allah, dia ucapkan taubat dia kepada Allah dalam satu hari lebih dari 70 kali. Padahal kondisi keadaan Nabi seperti itu. Yang pertama, jauh dirinya dari dosa. Betul Pak? Nabi itu jauh dari dosa. Kalaupun dia berdosa, sudah dimaafkan oleh Allah atau tidak? Sudah diampuni. Namun Nabi masih istighfar 70 kali lebih sehari. Bagaimana dengan kita Pak? Yang kita belum jauh dari dosa, kemudian belum ada jaminan ampunan, beristighfarnya kita terkadang kurang dari 70. Bahkan istighfarnya kita hanya waktu setelah sholat saja. Di luar dari itu tidak pernah istighfar, tidak pernah bertaubat kepada Allah. Padahal Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, hendaklah kalian beristighfar dimanapun kalian berada. Di pajak, ibu-ibu yang sedang belanja, istighfar. Terlebih tempat yang dia masuki itu adalah tempat yang paling dibenci oleh Allah. Pajak itu tempat yang paling dibenci oleh Allah. Tempat yang paling dibenci oleh Allah, harusnya kita cepat-cepat dari sana. Ya enggak Pak? Harusnya cepat-cepat meninggalkannya. Makanya heran saya pribadi, heran saya terlalu semangat mendatangi tempat-tempat manusia, wanita-wanita tanpa busana di sana. Untuk apa mendatangi tempat itu? Itu terancam. Tempat yang terancam rawan dengan murka Allah, azab Allah. Tiba-tiba kita semangat mendatanginya. Itu pajak luar biasa. Kenapa Pak? Tempat yang paling dibenci oleh Allah. Kenapa? Pajak itu. Kenapa Pak? Hah? Muamalahnya banyak yang haram, berarti dosa. Ada lagi? Banyak dosa di situ. Dosa ghibah ada di situ. Dosa apa lagi namanya? Dosa subhanallah, musiknya, curangnya, syiriknya. Banyak berkumpul di sana dosa. Maka harusnya kita lebih cepat-cepat meninggalkannya. Ya Bu? Cepat-cepat meninggalkannya. Cepat-cepat Mas, cepat Mas. Ini tempat ancaman nih, tempat ancaman dibenci nih. Ustaz, di situ banyak kita tengok Ustaz. Di sini ada ini, ada buah-buahan, ada apalagi pakaian, ada tas, ada ini. Wah. Itu membuat terkadang ibu-ibu betah di pajak. Ya Bu? Apalagi model pajaknya itu di mall. Subhanallah.
Anak kenal seorang suami, sering istrinya ngajak masuk ke tempat-tempat mall. Kalau dulu di Rantau Perapat, Suzuya. Kalau di Kisaran itu apa namanya? Yang termiuk, yang apa itu? Suaminya nggak pernah mau. Suaminya nggak pernah mau. Tapi istrinya sering marah. Subhanallah. Terkadang terbalik, ada wanita kalau berjam-jam di mall tenang, senang, bahagia. Tapi kalau di masjid pingin cepat pulang. Ada gitu, Bu? Oh, enggak. Subhanallah. Namun hakikatnya adalah hati yang bersih itu, hati yang baik itu pasti mencintai yang perkara-perkara yang baik. Tempatnya suka. Baik. Lihat ini ahibati fillah. Kata Nabi SAW, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawm akthar min 70 marrah. Demi Allah, aku beristighfar, aku bertaubat. Dia katakan astaghfirullah, dia katakan wa atubu ilaik. Ini ucapan kalimat pernyataan ampunan kepada Allah dan pernyataan taubat kepada Allah. Rabbighfirli wa tub alayya. Dua kalimat. Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosaku. Wa tub alayya, ya Allah terima taubatku. Ini sering diucapkan oleh Nabi, sampai seringnya melebihi dari 70 kali. Dan itu per hari, fil yaum, setiap hari. Kalau kita waktu datang rajinnya baru, waktu datang rajinnya istighfar, istighfar, istighfar. Besok udah enggak gitu lagi. Besoknya udah enggak gitu lagi. Nabi fil yaum, setiap hari. Bagaimana istiqomahnya? Istiqomahnya Nabi itu. Dan bahkan ahibati fillah, kata para ulama hadis, ucapan Nabi istighfar dan taubat kepada Allah 70 kali itu di luar dari solat. Di luar dari solat. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Berapa kali istighfar? 3 kali. Itu tidak termasuk di dalam sab'in 70 ini. Kenapa? Karena istighfar ba'da sholat, setiap selesai dari sholat, itu merupakan perkara sunnah, sunnahnya Nabi, perkara yang dianjurkan oleh Nabi. Adapun yang dimaksud dengan 70 lebih ini di luar dari itu. Faham ini Pak? Di luar dari istighfar setelah sholat. Berarti menunjukkan subhanallah. Kemudian di hadis yang kedua, an al-Aghar bin Yasar al-Muzani, dari Al-Aghar bin Yasar Al-Muzani
Al-Muzani radhiyallahu anhu, Allah telah meridhoinya, berarti sahabat kan? Berarti sahabat. Al-Aghar bin Yasar ini adalah Al-Muzani, seorang sahabat. Qala, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallah wastaghfiruh, taubatlah kalian kepada Allah dan memohon ampunlah kalian kepadanya. Fa inni atubu fil yawm mi'ata marrah, aku bertaubat kepada Allah setiap harinya 100 kali. Riwayat yang pertama tadi berapa? 70 kali. Riwayat yang kedua mengatakan 100. Kalau riwayat yang pertama tadi dikatakan lebih dari 70 kali, berarti bisa saja mendekati bisa 100. Menunjukkan ahibati fillah, lebih sedikit Nabi itu 70 kali. Itu paling sedikit. Itu pun kita katakan tadi di luar dari istighfar ba'da sholat, selesai dari sholat. Kalau istighfar ba'da sholat dihitung juga, berarti berapa itu? 3 kali dalam satu sholat. 3 kali 5, berapa 3 kali 5? 15, berarti tambah 15. Paling sedikit 70 jemaah. Pernah enggak kita membaca 70? Coba praktikkan mulai dari besok. Istighfar kita itu 70. Lebih lagi. Kalau Nabi lebih sedikit dari 70, berarti lebih banyaknya sampai 100. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Atau dalam kalimat lain, Rabbighfirli wa tubu alayya. Rabbighfirli wa tubu alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tubu alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini riwayat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Minimal astaghfirullah, minimal. Allah jemaah, kalau kita bahas astaghfirullah, apa arti astaghfirullah? Ya Allah, ampuni dosaku. Cukup? Tidak. Bukan hanya kita memohon ampuni dosaku, tidak. Dalam kalimat itu tidak. Tapi ketika kita mengatakan ya Allah astaghfirullah, ya Allah ampuni dosaku, ini yang pertama yang kita pinta. Yang kedua yang kita pinta, ya Allah tutupilah dosa-dosaku. Tutupilah dosa-dosaku.
Kita minta ditutupi dosa-dosa kita. Yang ketiga, yang lebih dahsyat adalah, ya Allah, astaghfirullah, ya Allah, kalau ada bahaya-bahaya, mudarat-mudarat, efek samping, mudarat-mudarat, bahaya-bahaya dari dosa yang aku lakukan harusnya menimpa diriku, maka janganlah terjadi itu ya Allah. Berapa yang kita minta di situ? 3. Ya Allah, ampuni dosaku. Yang kedua, tutupi dosaku dari manusia. Maka yang dikatakan seorang ulama, Muhammad bin Wasi', beliau mengatakan, kalau sekiranya dosa itu memiliki bau, tak akan ada yang dekat denganku. Betul itu, Pak? Iya. Tapi karena Allah tutupi dosa kita, lalu manusia memandang kita, menghormati kita, maka kita minta kepada Allah, astaghfirullah, ampuni dosaku. Yang kedua, tutupi aibku, tutupi dosaku dari pandangan manusia. Yang ketiga, kalau ada bahaya-bahaya, dan pasti ada, dosa itu punya bahaya, Pak, memiliki mudarat, memiliki efek samping. Kalau ada itu menimpaku ya Allah, maka jangan timpakan itu kepadaku. Itulah kita ucapkan astaghfirullah. Ada 3. Baik, kita solat isya dulu. InsyaAllah ba'da solat al-isya kita lanjut insyaAllah sebentar lagi. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواني والأخوات في الدين، رحمني ورحمكم الله. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis kedua yang penulis yaitu Al-Imam An-Nawawi memasukkan riwayat ini sebagai dalil wajibnya kita bertaubat. Dari Al-Agharr bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia yang bernama Al-Agharr bin Yasar Al-Muzani telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallah, taubatlah kalian kepada Allah. Ini perintah atau tidak? Perintah. Hai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah. Ini disebutkan perintah di dalam hadis. Allah secara langsung juga perintahkan kepada orang-orang yang beriman di dalam Al-Quran.
Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah perintahkan, hai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Jadi perintah dari Allah ada di dalam Al-Quran untuk bertaubat, dan perintah dari Nabi ada di dalam hadis perintahkan untuk bertaubat. Sehingga sempurnalah dari Al-Quran juga di dalam hadis perintah untuk senantiasa bertaubat. Makanya taubat itu merupakan ibadah. Wastaghfiruh, dan memohon ampunlah kalian kepadanya. Ini menunjukkan dua ibadah. Yang pertama taubat, yang kedua memohon ampun. Memohon ampun bagian dari taubat. Namun untuk taubat tidak cukup istighfar. Sebagaimana kemarin sudah kita sampaikan, harus memenuhi syarat sehingga dia dikatakan taubat nasuha. Tidak cukup hanya istighfar. Dia harus menyerah, dia harus menyesal, dia harus meninggalkan, baru taubat. Kalau dia hanya istighfar, ketika dia berbuat dosa istighfar, tidak ada penyesalan, tidak ada ingin meninggalkan, itu taubat enggak namanya? Enggak taubat namanya. Makanya di sini Nabi SAW perintahkan dua perihal. Dua perkara yang Nabi perintahkan kepada manusia. Ya ayyuhan nas tubu ilallah. Kembali kalian kepada Allah. Bertaubat kalian kepada Allah. Ini pertama. Wastaghfiruh, dan memohon ampunlah kalian kepadanya. Dua perkara. Faham ini Pak? Jadi taubat, betul-betul meninggalkan, menyesal, kemudian istighfar. Kita katakan tadi istighfar, berapa artinya? Berapa arti makna istighfar? Berapa maksud istighfar? Ada tiga. Ketika kita katakan astaghfirullah, yang pertama, ya Allah ampuni dosaku. Apakah diampuni itu juga maksudnya dihapus dari tulisan? Kata para ulama, sebagian ulama mengatakan, walaupun tidak terhapus dosa itu di catatan, tapi nanti di hari kiamat diampuni. Walaupun tidak terhapus di dalam catatan. Dosa kita di tanggal sekian, di hari sekian, di jam sekian sudah tertulis. Apakah kita katakan astaghfirullah itu terhapus catatan itu? Sebagian ulama mengatakan tidak. Tapi nanti di hari kiamat diampuni. Sebagian ulama mengatakan terhapus. Kalau sudah bertaubat, maka juga terhapus. Subhanallah. Makanya Pak, orang yang bertaubat itu orang yang sangat dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin.
Innallaha yuhibbut tawwabin. Ya Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat. Kalau senantiasa kita bertaubat, berarti senantiasa Allah cinta kepada kita. Ketika kita terpintas sesuatu yang haram, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ketika kita baru sadar melakukan ucapan yang haram, astaghfirullah wa atubu ilaih. Maka itu akan menyebabkan Allah cinta kepada kita. Bahkan ahibati fillah, lihat di hadis yang selanjutnya. Hadis yang selanjutnya dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, khadim Rasulullah. Dari Anas bin Malik. Anas bin Malik itu yang diserahkan oleh ibunya langsung kepada Nabi untuk membantu urusan Nabi. Jadi Anas bin Malik itu hampir sekitar 10 tahun dia bersama Nabi, membantu Nabi. Mulai dari kecil, umur 9 tahun, dihadiahkan oleh ibunya kepada Rasulullah ketika Rasulullah itu awal-awal datang ke Madinah. Ya Rasulullah, ini anakku Anas, ku hadiahkan kepadamu, silakan perintahkan sesuka hatimu untuk membantumu. Makanya tidak heran Anas bin Malik itu banyak meriwayatkan hadis, karena Anas ini membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah, kata Anas bin Malik mengatakan, bersabda Rasulullah, Allah afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falah. Muttafaqun alaih. Allah itu sangat bahagia, sangat bangga dengan taubatnya seorang hamba. Ya Rabbi, ketika kita bertaubat, Allah senang, Allah bahagia kepada kita. Dimisalkan di dalam hadis ini seperti bahagianya seseorang di dalam perjalanan, seorang musafir melewati padang pasir. Dia kehilangan kendaraan. Di dalam kendaraan itu ada makanan, ada minuman, ada pakaian, semua bekal. Hilang semuanya. Tinggallah dia sendiri di padang pasir, tak ada orang. Dalam keadaan haus, dalam keadaan lapar. Dia terus berjalan kaki melewati falah, padang pasir itu. Maka enggak sanggup lagi dia, terduduk pasrah menunggu waktu mati saja. Dia haus, dia lapar, dia capek. Mau minum sudah dibawa oleh kendaraan itu. Mau makan sudah dibawa oleh kendaraan itu. Sendiri. Dalam kondisi itu dikatakan oleh para ulama, tinggal menunggu, sudah pasrah. Udah ya Allah, cabut-cabutlah, mati-matilah. Tinggal pasrah. Dapat bersandar di sebuah pohon, bersandar di sebuah sesuatu, tertidur,
Dia sudah pasrah. Gak bisa berbuat apa-apa, udah lemas, gak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya tertidur, begitu bangun dari tidurnya, dia merasa, oh masih hidup katanya. Dilihatnya di depan begitu, dibukanya matanya, kendaraannya sudah ada di depan. Begitu ditengoknya sudah ada kendaraannya, maka dia berupaya bangkit, dilihatnya makanannya, minumannya lengkap. Begitu senangnya dia, padahal sudah pasrah. Udah apapun yang terjadi sudahlah, mau mati kelaparan, mati kehausan, sudahlah. Begitu nampaknya kendaraan, padahal perjalanan masih jauh. Tampaknya kendaraan, di situ makanannya, minumannya, begitu bahagianya. Saking bahagianya, dia salah dalam ucapan. Anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, alhamdulillah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Salah enggak itu? Salah, terbalik. Makanya kesalahan di dalam ucapan, lihat niatnya. Di sini jelas dari dalil inilah sebagian ulama mengeluarkan antara niat dengan ucapan, mana yang lebih dipatokan niatnya daripada ucapan. Baik. Itu bahagia. Kata Nabi SAW, Allah lebih bahagia lagi kalau ada hambanya bertaubat kepadanya. Maka hibati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini juga diantara keutamaan orang yang bertaubat. Dalam hadis ini dijelaskan Allah bahagia kepada orang yang bertaubat. Kalau bahagia itu senang nggak, Pak? Senang melihat orang yang bertaubat. Kalau sudah Allah senang sama kita, ya Allah, nikmat luar biasa. Orang saja senang sama kita itu luar biasa, kita rasakan. Dan memang termasuk orang yang terbaik, kata Nabi SAW, termasuk orang yang terbaik adalah kita disenangi orang ketika kita hadir. Itu orang terbaik. Entah di dalam perkumpulan, entah di dalam berbincang-bincang, ketika kita datang, orang senang sama kedatangan kita. Bukan sebaliknya. Begitu kita datang, oh si fulan datang, gawat kita. Kenapa kita disenangi orang? Karena kita pandai bermuamalah. Pandai bermuamalah. Bagaimana cara dia bermuamalah, kita ikuti. Dan itulah orang terbaik. Itu manusia. Kita merasa senang, bahagia kalau manusia senang melihat kita. Itu manusia yang melihat kita. Fa kaifa billah, bagaimana dengan Allah? Allah senang melihat kita. Subhanallah. Allah senang melihat kita. Allah senang dengan kita. Begitu nikmat yang luar biasa. Allah yang maha perkasa menyenangi kita, bahagia melihat kita. Di antaranya adalah ketika kita
bertaubat. Makanya ketika kita khilaf, astaghfirullah wa atubu ilaik. Ingat, bayangkan ketika kita mengucapkan itu dengan sadar, dengan sesadar-sadarnya, dengan kembali kepadanya, bayangkan Allah melihat kita dengan keridhaan dan kesenangannya. Kapanpun itu kita khilaf, kapanpun itu karena kejahilan kita lalu kita melakukan yang haram, bertindak kepada keluarga kita dengan haram, ya kita kadang-kadang ini pas, kadang-kadang khilaf, itu bisa saja. Namun tersadarkan, astaghfirullah, ucapkan astaghfirullah wa atubu ilaik. Ingat, bayangkan ketika kita dalam keadaan seperti itu, Allah senang melihat kita. Kenapa? Karena kita bertaubat. Allah alam. Ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah pada pertemuan kapan Allah ketemukan kita kembali, pada waktu di mana jadwalnya memang membahas kitab Riyadhus Shalihin, kita akan bahas hadis-hadis selanjutnya tentang bab taubat ini. Baik. Sebelum kita tutup, ada kira-kira pertanyaan? Fadhal. Baik. Kesalahan yang dibuat oleh seseorang, dosa yang dibuat oleh seseorang terkadang berbeda-beda. Yang usia tua dengan usia muda bisa saja dosa yang mereka buat berbeda. Betul tu Pak? Beda. Terkadang bisa juga sama. Antara usia muda dengan usia tua, laki-laki dengan perempuan bisa sama, satu lembah dosa. Makanya fahamlah kita bahwa dosa itu beragam banyaknya, bukan satu. Dosa itu beragam banyaknya. Terkadang kita selamat dari dosa ini, tak selamat dari dosa yang lain. Kita bisa kuat melawan dosa ini, namun bisa juga kita lemah dalam dosa satu lagi. Antara orang yang sudah mengaji, dosa syirik dengan dosa mengeluh dalam kehidupan atas takdir, mana yang lebih sering terjerumus? Hah? Nah, mengeluh. Kalau untuk syirik, fahamlah kita. Tapi hakikatnya mengeluh itu bisa membawa kepada
kekufuran. Kufur hampir sama dengan syirik. Ada syirik besar, juga kufur demikian. Ada kufur besar. Ada syirik kecil, kufur juga demikian. Ada kufur kecil. Makanya kufur itu lebih umum daripada syirik. Nah, bisa saja kita mengeluh. Bahkan bisa saja kita ada sesuatu di dalam hati kita, ya Allah, kenapa? Ada sampai rasa jengkel atas takdir Allah. Sadarlah kita, itu karena kita tidak tahu. Itu karena kejahilan kita. Maka disitulah ilmu mengingatkan kita. Hai fulan, kata ilmu itu. Terbawa kita dengan emosional kita. Terbawa hanyut kita dengan kesedihan kita. Lalu sampailah hati kita kepada tidak terima dengan takdir ini. Dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Lalu kita mengeluh sampai ke tidak terimanya. Ketika hati kita tidak menerima, itu membuat kita hakikatnya kufur. Namun ilmu yang kita pelajari mengingatkan kita, hai fulan, antum salah. Hai fulan, ucapan antum itu kufur. Hai fulan, antum itu belum sadar, diingatkan terus. Lalu kita mengatakan astaghfirullah wa atubu ilaik. Dan itu yang harusnya. Ada yang mengingatkan dalam diri kita. Ada yang menyadarkan dalam diri kita. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Tak cukup untuk satu istighfar jemaah. Lalu ibadah itu kita bawakan di dalam solat. Masih teringat. Iya. Berarti belum kita dudukkan. Bahkan justru ketika kita bawakan di dalam solat, tumpahkan kesedihan di dalam sujud. Tumpahkan di situ. Cerita di situ. Ya Allah, tadi hamba melakukan ini. Ya Allah, tadi hamba di dalam hati hamba terbesit di dalam ini. Tumpahkan di situ kesedihan. Bukan tidak kekhusyuan. Kalau ada masalah tadi, lalu dia bawa ketika waktu masuk solat, lalu terganggu ibadahnya, sebenarnya ini orang awam. Karena dia sudah jatuh kedua lembah yang kedua, kesalahan yang kedua. Justru kalau dia sadar, harusnya kalau dia sadar ini ucapan kekufuran, ini di dalam hatinya sudah sampai seperti itu kesadaran, lalu tiba-tiba masuk di waktu solat, lalu di dalam solat dia justru benar-benar minta maaf. Di dalam sujudnya dia benar-benar minta maaf. Ya Allah, maafkan aku tadi, ya Allah. Ya Allah, ana khilaf, ya Allah. Cerita di situ jemaah, cerita. Dan ini akan lebih membawa kepada kelezatan ibadah, kekhusyuan dalam ibadah. Karena kita sudah salah tadi. Sudah ada sesuatu dalam hati kita terhadap takdir itu, lalu sadar kita,
Lalu kita bawa di dalam ibadah, kita benar-benar minta maaf di situ. Tapi kalau kita terbawa tadi seperti itu kondisinya, lalu mengganggu kekhusyuan di dalam solat, sebenarnya kita sudah salah dua. Harusnya itu kesempatan kita meminta maaf. Di situ kesempatan kita. Panjangkan sujud di waktu itu. Karena kita barusan, ini bahaya jemaah, sangat bahaya. Barusan tadi kita mengucapkan dalam hati kita, walaupun ucapan itu dalam hati, bukan lisan, dalam hati. Allah terkadang jemaah, itu terkena sama kita. Namun, itulah kemanusiaan kita, kelemahan kita. Kembali kita kepada Allah memohon ampun. Termasuk juga ibadah kita yang sering yang terganggu, kita mohon sama ampun, kita sama mohon kepada Allah ampun, agar benar-benar Allah jadikan kita ini hamba-hamba yang beribadah sesuai yang diinginkan, walaupun tidak 100%, tidak sesempurna-sempurnanya, namun sempurna dari hukum-hukumnya, sempurna melihat hukum-hukumnya, dari hukum-hukumnya. Faham ini ya? Habis? Baik. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Semua yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kami, kurang ilmu dan dari syaitan. Allah, kami mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada seluruh jemaah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.